Saudari-saudaraku terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 5 Februari 2024. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santa Agatha, seorang perawan dan martir yang lahir di Catania, Pulau Sisilia pada pertengahan abad ketiga. Riwayat hidup dan kemartirannya tidak ada yang tahu dengan pasti, karena baru dikenal setelah bertahun-tahun Agatha meninggal dunia. Namun tradisi mengisahkan Agatha adalah seorang bangsawan kaya yang berkuasa waktu itu. Penderitaan sebagai seorang martir terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Decius. Berawal dari ikrar Santa Agatha untuk hidup sebagai seorang perawan dan dilamar oleh Quintianus, seorang pegawai tinggi kerajaan Romawi. Agatha menolak karena ia telah berjanji tetap hidup suci di hadapan Tuhan. Karena itulah maka ia ditangkap dan dipenjarakan. Dan dengan berbagai usaha, Quintianus ingin menodai Agatha. Namun karena rahmat Tuhan, Agatha tetap menunjukkan dirinya sebagai mempelai Kristus yang suci dan murni. Hal ini membuat Quintianus semakin berang, semakin beringasan untuk menyiksa Agatha hingga mati. Akhirnya Agatha menyerahkan nyawanya sebagai martir kepada Tuhan pada tahun 250. Agatha dipercaya punya kekuatan untuk mencegah dan mengendalikan letusan gunung api Etna di Sisilia. Maka ia dihormati sebagai pelindung manusia dari ancaman api. Kita bersyukur dan mohon rahmat Tuhan agar kita pun dimampukan untuk setia kepada Allah meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan yang tidak ringan. Bacaan Ekaristi akan kita jadikan titik permenungan kita. Bacaan pertama Kitab Pertama Raja bab 8 ayat 1-7, dilanjutkan ayat 9-13, berbicara mengenai bagaimana tabut perjanjian dari Sion dimasukkan ke dalam bait Allah. Dan Tuhan menaungi mereka dengan awan-awan. Kemah pertemuan menjadi tempat bait kudus, tabut perjanjian. Sedangkan dari bacaan Injil
dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Banyak orang mendekati Yesus ketika Yesus mendarat di Genesaret. Orang dari berbagai penjuru membawa orang-orang yang sakit. Dan kemanapun Yesus pergi, mereka mengikutinya dari kota-kota, dari desa-desa, kampung-kampung, meletakkan orang-orang sakit di tepi jalan. Dan mereka memohon untuk diperkenankan hanya menjamah jubah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamah jubah jubah Yesus, semuanya menjadi sembuh. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita melihat bagaimana orang-orang beriman mengandalkan Yesus di atas segala-galanya. Mereka yang menjamah jubah Yesus menjadi sembuh. Ini menunjukkan mereka percaya pada kekuatan Yesus. Demikian pula pada bacaan yang pertama, iman itu diwujud nyatakan dengan menempatkan tabut perjanjian di tengah-tengah mereka dalam kemah suci. Harapannya siapa saja yang datang ke kemah menghadap tabut perjanjian akan mendapatkan kasih karunia Allah. Mereka mempercayai Yahweh bersama mereka. Dari kedua bacaan nampak jelas bagaimana orang-orang mempercayakan hidupnya kepada Yahweh dan kepada Yesus Kristus yang akan memberikan berkat dan rahmat. Dengan meletakkan orang-orang sakit dan berharap boleh menjamah jubah Yesus, mereka menjadi sembuh, menunjukkan iman yang besar. Demikian pula harapannya, orang yang datang ke kemah suci menuju menghadap tabut perjanjian akan mendapatkan rahmat Allah. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah orang-orang Israel dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sungguh setia pada iman mereka, ataukah mereka hanya melihat Yesus sebagai penyembuh? Kita tahu bagaimana akhirnya orang-orang itu tidak setia. Orang-orang Israel perjanjian lama seringkali tidak setia kepada kehendak Allah lewat nabi-nabi. Orang perjanjian baru, mereka akhirnya juga menolak Yesus karena tidak cocok dengan paham mereka. Yesus pun akhirnya disalibkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka tidak setia di dalam iman. Kita bersyukur Santa Agatha tetap komitmen meskipun harus menghadapi kematian. Apa yang dapat kita tarik untuk kita renungkan pada pagi ini? Kita juga telah mengandalkan Yesus di atas segala-galanya. Pertanyaannya, apakah kita konsekuen dan setia sampai akhir? Karena seringkali
dikuasai oleh kedagingan, egoisme, hawa nafsu. Maka agar kita setia kepada Yesus, kita matikan, kita kekang, kita jauhkan hawa nafsu, kedagingan, dan ego kita. Dan kemudian kita mengandalkan Yesus di atas segala-galanya. Tentu dengan pengorbanan seperti Santa Agatha. Kalau kita setia, jaminannya adalah keselamatan kekal. Maka mari bersama-sama kita mencoba melihat diri kita dan mencoba meninggalkan ego, kedagingan, dan hawa nafsu untuk setia kepada Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita berdoa agar kita mampu untuk meninggalkan ego kita dan mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Tuhan Bapa yang kudus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menjaga kami, melindungi kami. Namun tak jarang kami masih mengikuti kehendak kami sendiri. Maka doronglah kami untuk setia dalam iman, meninggalkan ego-ego kami, dan juga berani menanggung risikonya atau konsekuensinya, agar akhirnya kami kedapatan setia. Kuatkanlah iman kami yang lemah, yang kadang mencari kehendak kami, dan buatlah kami selalu beriman dengan kokoh meskipun banyak tantangan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang mengalami banyak kesulitan Engkau bantu untuk meringankan, agar akhirnya mereka tetap mengalami kasih setia-Mu. Untuk itu, sertai dan bimbing kami dengan berkat-Mu sendiri, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari mara bahaya, khususnya dari virus corona. Tanggal 14 Februari adalah hari pemungutan suara. Saya mengundang semua umat yang sudah punya hak pilih untuk berbondong-bondong datang menuju ke TPS. Mereka yang tinggal di Kudus dan KTP di luar kota, silakan mengurus pindah coblosan karena masih diperpanjang sampai tanggal 7. Kita gunakan hak pilih dengan hati nurani. Kita memilih untuk menjadi salah satu pendukung NKRI agar bangsa kita memiliki pemimpin yang bertanggung jawab. Maka silakan nanti datang ke TPS. Untuk itu, misa Rabu Abu yang bertepatan dengan pencoblosan di paroki kita akan diadakan pada Selasa sore pukul 6 atau 18, Rabu pagi pukul setengah 6 seperti misa harian, Rabu sore
pukul 6 atau jam 18 dan juga Kamis sore pukul 18. Mereka yang karena tugas di KPPS dan macam-macam bisa mengikuti misa Rabu Abu pada Kamis sore, sehingga tetap ada kesempatan untuk mengawali masa Prapaskah dengan Rabu Abunya. Saya mengajak umat setiap hari untuk berdoa 3 Salam Maria dengan intensi untuk keberhasilan pemilu yang luber sampai nanti hari Rabu Abu. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita, pemilu berjalan lancar, aman, jujur, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Terima kasih semuanya telah berkontribusi kepada gereja dengan cara masing-masing. Doa, tenaga, karya, dan dana yang pasti akan semakin membantu, mendukung pelayanan gereja. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.